Selamat malam teman-teman dan Ibu. Di sini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi transfer, lupa, jenuh, dan kesulitan belajar. Izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, silahkan Agnes. Ya. Ada saya, Agnes M. Magdalena, dengan NIM 20 1324 024. Saya sendiri, Elisa Putri Maharani, 20 13 24 021. Dan saya Tri Fitriani dengan NIM 24019. Sebentar ya, ini masih agak susah. Oke. Yang pertama adalah transfer belajar. Beberapa pengertian mengenai transfer belajar. Yang pertama, menurut Reber 1998, yaitu merupakan proses pemindahan keterampilan hasil belajar satu situasi ke situasi lain. Kemudian menurut E.L. Thorndike, transfer yaitu transfer positif, adanya kesamaan elemen materi lama dan baru. Mudahnya keterampilan dahulu menjadi pendukung yang memudahkan proses belajar yang sekarang. Kemudian, Theory of Identical Element, transfer negatif, yaitu keterampilan dahulu menghambat atau memunculkan kesukaran pada proses belajar yang sekarang. Next, May. Lalu ada jenis-jenis transfer belajar. Yang pertama, transfer positif menurut Barlow pada tahun 1985, belajar dalam suatu situasi dapat membantu atau mempermudah siswa belajar pada situasi lain. Kemudian transfer negatif, belajar pada situasi tertentu bersifat merusak keterampilan dan pengetahuan yang dipelajari sebelumnya. Kemudian transfer vertikal, pelajaran yang telah dipelajari atau prasyarat membantu siswa dalam menguasai pengetahuan yang lebih rumit. Dan ada transfer lateral, pengetahuan yang telah dipelajari memudahkan siswa memahami pengetahuan dengan tingkat kerumitan yang sama. Kemudian ada transfer dari short-term memory ke long-term memory. Pertama ada consolidation, mengintegrasikan pengetahuan atau informasi baru pengetahuan lama dalam memori, mencari kaitannya. Yang kedua ada meta-memory, berupa mnemonik atau rekayasa alat pengait memori. Yang ketiga ada rehearsal, hafalan atau menghafal baik secara keras atau bersuara atau tidak terdengar dalam hati dan pikiran. Kemudian pembahasan selanjutnya ada lupa dalam belajar. Adalah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa yang telah dipelajari. Menurut Gulo 1982 dan Reber 1988, lupa yaitu ketidakmampuan mengenal atau mengingat apa yang telah dipelajari.
Selanjutnya, faktor penyebab lupa dalam belajar. Yang pertama, gangguan konflik, berupa gangguan dari materi lama yang membuat siswa kesusahan mencerna materi baru. Kemudian, tekanan terhadap item. Item konfirmasi kurang menyenangkan sehingga sengaja dilupakan oleh siswa. Ketiga, perubahan situasi lingkungan. Ketika siswa belajar tentang jenis transportasi, lalu selang waktu lama pergi ke museum, bisa saja mereka salah menyebut karena lupa, karena suatu perubahan tersebut. Kemudian perubahan sikap dan minat. Misalnya tidak suka terhadap guru. Kemudian ada law of disease. Karena materi yang telah dipelajari tidak pernah digunakan atau dihafalkan siswa. Yang terakhir, perubahan urat syaraf otak. Ini bisa terjadi karena terserang penyakit tertentu, seperti keracunan, geger otak, atau kecanduan alkohol. Cara mengurangi lupa belajar. Yang pertama adalah overlearning atau belajar lebih. Upaya belajar melebihi batas penguasaan dasar atas materi tertentu. Contohnya, pembacaan Pancasila setiap Senin dan Sabtu membuat siswa mengingat dengan kuat materi PKN. Yang kedua, extra study time atau tambahan waktu belajar. Menambah alokasi waktu untuk belajar dan frekuensi atau kekerapan dalam aktivitas belajar. Contohnya menambah jam belajar yang awalnya 1 jam menjadi 1 jam lebih 30 menit. Yang ketiga adalah mnemonic device atau muslihat memori. Kiat khusus yang dijadikan alat pengait untuk memasukkan item informasi ke dalam sistem akal siswa. Itu dibedakan menjadi 5. Ada rima atau rima, adalah sajak lagu yang berisi kata atau istilah yang harus diingat siswa. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal nama atau istilah yang harus diingat siswa. Yang ketiga, ada sistem kata pasak atau backword system. Komponen sebelumnya menjadi pasak atau pengait bagi memori baru. Misalnya, panas itu mengidentifikasi pada nama api. Setelah itu ada metode loci atau method of loci. Tempat khusus atau terkenal sebagai penempatan kata atau istilah. Contohnya nama ibu kota Amerika Serikat digunakan untuk mengingat nama presiden pertama negara tersebut, yaitu George Washington. Kemudian sistem kata kunci atau keyword system. Berbentuk daftar kata yang terdiri atas unsur atau kata asing, kata kunci dari bahasa lokal yang memiliki kemiripan suara atau lafal dengan kata yang dipelajari dari arti kata asing itu. Cara guru mengurangi kelupaan siswa. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memaparkan manfaat materi bagi masa depan. Yang kedua, menunjukkan unsur pokok dengan alat peraga atau warna berbeda. Yang ketiga, menyajikan pokok bahasan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari agar tercipta kesinambungan. Yang keempat, memberikan pertanyaan terkait materi dengan pembawaan suasana yang menyenangkan, mudah dipahami, dan memiliki satu tafsiran. Jenuh belajar. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan belajar merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari belajar tidak ada kemajuan. Kejenuhan belajar dapat melanda seorang siswa yang kehilangan motivasi dan konsolidasi salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum sampai pada tingkat keterampilan berikutnya, menurut Chaplin 1972. Faktor penyebab kejenuhan belajar. Yang pertama,
kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh kelatihan itu sendiri. Yang kedua, kecemasan siswa terhadap standar atau patokan keberhasilan bidang-bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi. Yang ketiga, siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat, serta menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat. Yang keempat, siswa mempercayai konsep kinerja akademik yang optimum, sedangkan dia sendiri menilai belajarnya sendiri hanya berdasarkan ketentuan yang ia buat sendiri, atau self-imposed. Selanjutnya, Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi jenuh belajar. Oke, cara mengatasi jenuh belajar. Yang pertama, melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup banyak. Nah, yang kedua ada mengubah atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa belajar lebih giat. Yang ketiga, pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa. Nah, keempat, memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat. Nah, selain itu ada juga faktor penyebab dari kejenuhan belajar. Faktor penyebabnya pertama ada dari intern dan ekstern. Dari intern berarti maksudnya adalah keadaan yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Sedangkan kalau dari ekstern meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Nah, faktor-faktor intern siswa meliputi gangguan atau kurang mampuan psikofisik siswa. Pertama yang bersifat kognitif atau pengetahuan, yang kedua bersifat afektif, itu mengenai sikap, yang ketiga bersifat psikomotor. Nah, dari faktor ekstern ini juga contohnya adalah lingkungan keluarga, lingkungan perkampungan atau masyarakat, serta lingkungan sekolah, serta masih banyak lagi pastinya. Nah, faktor lainnya, ternyata ada faktor khusus di luar faktor tadi, yaitu dinamakan sindrom psikologis berupa learning disability atau ketidakmampuan belajar, yang akhirnya menimbulkan kesulitan belajar itu sendiri. Oke, ada 3 nih faktor khusus yang dikenal, yaitu disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Kalau disleksia itu ketidakmampuan belajar membaca. Nah, kalau disgrafia itu ketidakmampuan belajar menulis. Sedangkan diskalkulia itu ketidakmampuan belajar matematika atau berhitung. Nah, ada juga pentingnya agar kita dapat mendiagnosis kesulitan belajar. Dengan cara pertama, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa. Yang kedua, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu. Yang ketiga, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa. Keempat, kita dapat memberikan tes kemampuan intelijensi atau disebut dengan IQ. Nah, yang kelima, kita juga perlu mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui lebih dalam mengenai siswa tersebut. Nah, kalau tadi cara mendiagnosis, sekarang cara mengatasi kesulitan belajar. Caranya adalah ada 3. Yang pertama, menganalisis hasil diagnosis, yakni menelaah bagian masalah dan hubungan antar bagian tersebut. Yang kedua, kita mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan. Ketiga, menyusun program perbaikan, khususnya program remedial teaching atau pengajaran perbaikan. Nah, itulah hal mengenai materi yang sudah kami jelaskan, yaitu transfer belajar, lupa dalam belajar, serta jenuh belajar. Terima kasih atas waktunya.